Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas Perang Yamamah, pertempuran mematikan melawan nabi palsu. Inilah kisah dahsyat tentang Musailamah al-Kadzdzab, sang nabi palsu yang membawa bencana besar bagi umat Islam. Lalu bagaimana Allah memenangkan kebenaran lewat darah para syuhada? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dukung channel sederhana ini. Bismillah, mari kita bahas. Kita bahas terlebih dahulu munculnya nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah berasal dari kabilah Bani Hanifah di Yamamah. Beliau sempat datang ke Madinah bersama rombongan kaumnya untuk menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di hatinya ada niat licik yang tersembunyi. Beberapa waktu kemudian, Musailamah mengirim surat kepada Rasulullah yang berbunyi, dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, separuh bumi untukku dan separuh untukmu. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia mewariskan kepada siapa yang dia kehendaki di antara hambanya. Dan akhir kemenangan hanya milik orang-orang yang bertakwa. Maka sejak saat itu, Nabi pun menjulukinya Musailamah si pendusta. Setelah wafatnya Rasulullah, muncullah gelombang riddah. Banyak suku Arab yang kembali murtad, menolak bayar zakat, dan mengikuti pemimpin palsu. Musailamah memanfaatkan kekosongan kepemimpinan untuk menyatakan kenabiannya secara terbuka. Beliau menyusun wahyu palsu seperti berikut ini. Wahai katak, anak katak, suaramu di air dan di lumpur. Tidak air yang kau kotori, tidak lumpur yang kau rusak. Beliau mengaku mendapatkan wahyu dari langit, mengobrol janji, bahkan memperbolehkan maksiat bagi pengikutnya. Maka ribuan orang tertipu dan pengikutnya. Abu Bakar As-Siddiq bangkit lalu mengirimkan Khalid bin Walid. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak tinggal diam. Beliau berkata, demi Allah, andai mereka menolak satu tali unta yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memeranginya. Beliau membentuk pasukan khusus untuk menghadapi para nabi palsu dan menunjuk Khalid bin Walid, sang panglima pedang Allah, untuk menumpaskan Musailamah dan pengikutnya di Yamamah. Pasukan Muslim terdiri lebih dari 13.000 orang. Mereka terdiri dari para sahabat pilihan, para hufaz, dan pejuang yang tidak takut mati. Inilah perang berdarah di Yamamah. Perang Yamamah terjadi sekitar tahun 632 Masehi. Musailamah mempersiapkan pasukan besar, sekitar 40.000 prajurit dengan semangat membabi buta. Awalnya pasukan muslimin kesulitan karena taktik brutal dan fanatisme pengikut Musailamah. Banyak hufaz Al-Quran gugur di tengah kekacauan. Bara bin Malik, sahabat yang berani, berkata, angkat aku di atas perisai, lemparkan aku ke dalam benteng musuh. Lalu beliau dilemparkan ke tengah pasukan Musailamah, berperang sendirian dari dalam, membuka jalan bagi pasukan Islam. Saat pertempuran kian sengit, muncullah Wahsy bin Harb, sahabat yang dulu secara tidak sengaja membunuh Hamzah di perang Uhud. Kini ingin menebus dosanya. Dengan tombaknya, beliau membidik Musailamah yang bersembunyi di dekat kebun berduri milik seorang wanita bernama Hajir. Dan dengan satu lemparan telak, Musailamah al-Kadzdzab roboh. Beberapa riwayat menyebutkan Wahsy berkata, dengan tombak yang dahulu membunuh Hamzah, kini aku menebusnya dengan membunuh Musailamah. Akan tetapi kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Lebih dari 700 penghafal Al-Quran gugur, termasuk Salim Maula Abu Huzzaifah dan Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab. Setelah kematian para hufaz, ini mengguncang Umar bin Khattab. Beliau pun mengusulkan kepada Abu Bakar agar mushaf Al-Quran dikumpulkan secara resmi, agar tidak hilang. Maka dimulailah kodifikasi Al-Quran oleh Zaid bin Sabit. Perang ini menjadi pemicu kodifikasi mushaf yang kelak menjadi Al-Quran yang kita baca hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Perang Yamamah adalah pelajaran besar. Musailama boleh mati, tapi fitnah seperti itu bisa muncul kapan saja dalam bentuk yang berbeda. Maka lindungilah iman kita dan hargai perjuangan para syuhada dengan menjaga Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tapi diamalkan. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.